Ketika umat dari tradisi lain bertanya, dalam Buddhisme, Tuhan itu siapa? Atau, apakah Buddha percaya Tuhan? Pertanyaan itu terdengar wajar. Ia lahir dari kebiasaan berpikir yang sudah mapan dalam sistem keimanan tertentu. Namun jika dilihat lebih dalam, pertanyaan ini sesungguhnya salah sejak titik berangkatnya. Bukan karena niatnya buruk, melainkan karena ia diajukan kepada sebuah sistem yang tidak dibangun untuk menjawabnya. Buddhisme sejak awal bukan sistem teologi, bukan pula sistem kepercayaan tentang Tuhan. Ia tidak berangkat dari pertanyaan siapa pencipta alam semesta, melainkan dari pertanyaan yang jauh lebih langsung dan eksistensial, mengapa manusia menderita dan bagaimana penderitaan itu berakhir. Karena itu, ketika kita bertanya tentang Tuhan dalam Buddhisme, kita sedang mengajukan pertanyaan teologis kepada sebuah jalan yang tidak bergerak di ranah teologi. Dalam filsafat, ini disebut kategori mistake, kesalahan kategori. Contohnya sederhana, menanyakan berapa berat pikiran atau warna suara itu apa? Bukan karena jawabannya sulit, tapi karena pertanyaannya tidak sesuai dengan objeknya. Demikian pula menanyakan Tuhan dalam Buddhisme. Maka saat pertanyaan itu muncul, Buddhisme tidak menolak Tuhan, tidak pula mengafirmasinya. Buddha hanya diam. Bukan karena tak tahu, melainkan karena telah memahaminya terlalu jelas. Ia tidak menyediakan slot konsep Tuhan sejak awal, karena konsep itu tidak memiliki fungsi operasional dalam kerangka pembebasan dari dukkha. Buddhisme tidak membutuhkan Tuhan untuk menjelaskan penderitaan. Sebab penderitaan, berakhirnya penderitaan, praktik menuju kebebasan, ataupun asal-usul dan cara kerja semesta. Maka pertanyaan tentang Tuhan tidak pernah menjadi kebutuhan internal dalam sistemnya. Maka bertanya, Buddha punya Tuhan atau tidak? Itu seperti bertanya, fisika percaya malaikat atau tidak? Pertanyaannya tidak relevan dengan domainnya. Buddha memang tidak menyiapkan slot jawaban Tuhan. Ini penting. Dalam ajaran Buddha, tidak ada bab tentang Tuhan, tidak ada fungsi Tuhan, tidak ada peran kehendak ilahi, tidak ada doa permohonan pencipta. Bukan karena ditolak, tapi karena tidak dibutuhkan dalam sistemnya. Jadi sistemnya tidak punya arah menjawab pertanyaan itu. Sikap Buddha bukan penolakan, tapi pengesampingan metodologis. Dalam banyak sutta, Buddha ditanya tentang asal-usul alam semesta. Apakah dunia diciptakan? Apakah ada jiwa kekal? Apakah ada pencipta? Respons Buddha bukan debat, bukan penyangkalan, melainkan pengalihan fokus. Bukan karena pertanyaan itu salah secara moral, tetapi karena tidak relevan dengan tujuan pembebasan. Buddha menyamakan spekulasi metafisik seperti itu dengan seseorang yang tertancap anak panah beracun, tetapi menolak diobati sebelum mengetahui siapa pemanahnya, dari mana panah itu berasal, dan terbuat dari apa. Orang itu akan mati sebelum pertanyaannya terjawab. Artinya jelas, penderitaan nyata tidak menunggu jawaban teologis. Sering muncul kebingungan ketika Buddhisme berbicara tentang yang tak terlahirkan, tak tercipta, tak terkondisi. Banyak yang mengira ini merujuk pada suatu entitas atau Tuhan. Padahal, dalam Buddhisme, istilah ini merujuk pada nibbana, yaitu padamnya kondisi batin yang melekat dan melahirkan penderitaan. Dalam konteks Buddhisme, tak terkondisi menunjuk pada tidak lagi dikondisikan oleh 3 racun batin, yaitu lobah, keserakahan atau kelekatan, dosa, kebencian atau penolakan, dan moha, kebodohan batin atau awija. Karena terkondisi oleh 3 inilah, kama terus terbentuk,
bhava menjadi terus berlanjut, dan ego kepemilikan atau aku terus diproduksi. Dan aku terus lahir dan mati di sana, di setiap reaksi, di setiap kondisi. Dan kelahiran aku terus berulang. Aku terus menjadi. Jadi, yang berhenti bukan semesta. Yang berhenti adalah produksi aku. Yang runtuh bukan kehidupan. Yang runtuh adalah satu hal, ilusi aku. Akar segala penderitaan. Dan ketika aku runtuh, dorongan untuk menjadi padam. Proses kelahiran aku berhenti. Jadi, Nibbana menjelaskan akhir proses, bukan menunjuk ide titik awal segalanya. Nibbana bukan kausa prima, bukan kehendak ilahi, bukan pencipta. Ia adalah akhir dari proses ego, bukan awal dari segalanya. Namun mengapa pertanyaan itu tetap sering muncul? Karena banyak tradisi lain berangkat dari iman, berangkat dari pencipta, berangkat dari kehendak ilahi. Sementara Buddhisme berangkat dari penderitaan, berangkat dari pengalaman langsung, berangkat dari sebab akibat batin. Maka jawaban yang paling jujur, tenang, dan menghormati semua iman adalah Buddhisme tidak memiliki konsep Tuhan pencipta karena ia tidak bergerak di ranah teologi. Buddhisme fokus bukan pada ide atau gagasan pencipta alam, melainkan bagaimana penderitaan muncul, bertahan, dan bagaimana ia bisa dipadamkan. Ini bukan penolakan iman orang lain. Ini bukan klaim kebenaran eksklusif. Ini hanya penjelasan batas wilayah. Ketika kita memahami ini, dialog antar iman menjadi lebih dewasa. Kita tidak lagi memaksa semua tradisi menjawab pertanyaan yang sama, dengan bahasa yang sama, dan arah yang sama. Melainkan, kita mulai menghormati bahwa setiap jalan memiliki kerangka, tujuan, dan pertanyaan dasarnya sendiri. Buddhisme tidak bertanya, "Siapa Tuhanmu?" Buddhisme bertanya, "Siapa yang menciptakan penderitaanmu sekarang?" Buddhisme tidak bertanya, "Apakah Tuhan itu ada? Apakah semesta punya awal dan akhir?" Melainkan, "Apakah penderitaan masih ada? Apa sebabnya? Bisakah ia berakhir?" Dan di sanalah seluruh ajarannya bergerak. Dan ajarannya bisa dipraktekkan oleh yang percaya Tuhan maupun tidak. Karena pada dasarnya, ajaran Buddha bukanlah agama. Ia adalah Dhamma.